Di Mekah sendiri tempat maulidnya Nabi, tempat kelahirannya Nabi sekarang dijadikan misi umum. Pace Ebene. Dalam video ini, kami akan menjelaskan persamaan dan perbedaan misi dan dakwah dalam Kristen dan Islam. Mari kita simak baik-baik penjelasannya. Apa itu dakwah? Secara etimologis, kata dakwah berasal dari bahasa Arab yang berarti berseru, memanggil, mengajak, mengundang. Kata dakwah secara etimologis terkadang digunakan dalam arti mengajak kepada kebaikan yang pelakunya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi dan rasul, serta orang-orang yang telah beriman dan beramal saleh. Terkadang pula diartikan mengajak kepada keburukan yang pelakunya adalah setan, orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan sebagainya. Prinsip-prinsip dakwah. Prinsip-prinsip dakwah terbagi menjadi 7, yakni pertama, dai harus siap menjadi pewaris Nabi. Kedua, dai harus menyadari bahwa masyarakat butuh waktu untuk memahami pesan dakwah, berdakwah secara bertahap. Ketiga, berdakwah sesuai dengan kondisi tingkat kemampuan masyarakat. Keempat, dalam menghadapi persoalan dakwah, dai harus bersabar. Kelima, seorang dai harus memiliki citra positif. Keenam, berdakwah dengan mendahulukan yang prioritas. Ketujuh, berdakwah itu harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, kemudian masyarakat. Apa itu misi? Kata misi berasal dari bahasa Latin, yakni missio, dari kata dasar mittere, yang artinya mengirim atau mengutus. Misi gereja mengandung dimensi trinitas, yakni berasal dari Bapa kepada Putra, diteruskan Putra kepada gereja sebagai kelanjutan misinya, dan gereja senantiasa dibimbing Roh Kudus. Yesus Kristus mempercayai kontinuitas misinya melalui para rasul yang dipilihnya. Misi tersebut tidak berhenti pada saat kematian para rasul, tetapi abadi sampai akhir zaman. Tugas yang diterima para rasul diteruskan oleh hierarki gereja sebagai pengganti para rasul yang memimpin gereja dalam nama Kristus dan dengan kekuasaannya. Karya misi gereja mempunyai 2 tujuan, yakni mewartakan Injil dan menanamkan gereja di tengah para bangsa atau golongan di mana gereja belum berakar. Misi dan dakwah, komunikasi dialogal dalam berbagi iman. Misi gereja bukanlah sebuah usaha untuk menambah anggota gereja. Orang Kristen dengan sepenuh hati melaksanakan tugas perutusannya untuk meningkatkan solidaritas dengan sesama manusia. Demikian juga halnya dengan dakwah, di mana dakwah merupakan panggilan atau undangan atau seruan dalam memahami apa yang benar dan apa yang salah. Kiranya apa yang dilakukan oleh misi dan dakwah dapat diungkapkan juga sebagai kesaksian. Dalam misi, orang memberi kesaksian iman mengenai pengalaman akan Allah yang memanggil melalui Yesus Kristus, Sang Firman Allah. Dalam dakwah, orang memberi kesaksian iman mengenai pengalaman akan Allah yang mengundang melalui Al-Quran, firman Allah, sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad. Para misionaris dan para dai adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman hidup beriman dan berbagi pengalaman itu. Dengan pemahaman semacam ini, kiranya dapat dihindari praktik misi dan dakwah yang keliru. Misi dan dakwah. Prinsip dalam Al-Quran dan Alkitab. Prinsip penyebaran agama yang pertama sekali dipegang dalam Al-Quran adalah tugas dakwah adalah tugas umat secara keseluruhan, bukan monopoli golongan yang disebut ulama atau cendekiawan. Dakwah tampil sebagai aktivitas yang membebaskan, peneguhan spiritual, dan menjadi penawar kegundahan batin manusia. Tidak memaksa dan menguasai, mencela agama lain, dan memiliki visi dan misi yang jelas. Begitu pula terkait prinsip penyebaran agama dalam Injil, dapat kita melihat penjelasan dari 3 poin yang terdapat dalam Matius bab 28 ayat 18-20 sebagai berikut. Pertama, tugas pengutusan untuk memuridkan. Kedua, membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiga, dari pesan amanat agung adalah tugas pengutusan untuk mengajar agar melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Yesus. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dan kami jelaskan mengenai persamaan dan perbedaan misi dan dakwah dalam Kristen dan Islam. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penjelasan kami. Saya Alfredo Siboro dan teman saya Yopi Situmorang mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Pace Ebene.